Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan Allah, yang sama-sama merindukan belas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi al-sidqi wal wafa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, yang sama-sama merindukan belas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada seorang pemuda. Pemuda ini dalam sebuah riwayat sudah begitu banyak melakukan maksiat. Dosa apapun sudah nggak bisa kita hitung. Yang paling parahnya dalam kehidupannya apa? Ia telah banyak membunuh banyak nyawa yang tidak berdosa. Sampai suatu saat ketika dia membunuh 99 orang, ia ingin berubah, ia ingin bertobat. Ia ingin merubah dirinya dari keadaan yang buruk menjadi keadaan yang lebih baik lagi pastinya. Ia datangi seorang yang alim di ketika suatu saat itu. Dia datang kepada orang alim, "Wahai orang alim, apakah mungkin kalau aku ini bertobat kepada Allah yang Maha Rabb, apakah akan diterima tobatku? Apa kesalahanmu wahai anak muda?" Kata anak muda tadi ini, "Aku telah membunuh 99 manusia." Bagaimana reaksi orang alim? "Oh, tidak mungkin. Begitu banyak kesalahanmu. Membunuh orang yang tidak berdosa saja engkau pasti akan masuk ke dalam neraka." Lihat, pemuda yang penuh dengan dosa, dirinya dengan maksiat, dikatakan demikian. Bagaimana reaksinya? Jelas, pasti. Ia melengkapi 99 nyawa tadi dengan satu orang yang orang alim tadi. Genap 100. Sahabat yang dimuliakan Allah, yang sama-sama merindukan belas kasih sayang Allah. Perjalanan pemuda ini untuk menuju kepada taubat tidak pernah berhenti. Meskipun ia sudah membunuh 100 orang. Ia terus mencari dan mencari, manakah ada orang alim di dunia ini yang bisa menyembuhkan penyakitku? Ketemulah dengan satu orang alim lainnya. Bertanya dengan nada yang sama, "Wahai orang alim, dalam hidupku sudah membunuh 100 orang, apakah mungkin Allah akan menerima taubatku?" Kata orang alim tadi, "Wahai anak muda, dosamu tidak sedikit. Tapi aku yakin seyakin-yakinnya dalam hatimu masih ingin berubah menjadi orang yang lebih baik lagi. Anak muda, tinggalkan di mana engkau bisa berpotensi melakukan maksiat menuju tempat yang lebih baru lagi, yang lebih baik lagi. Tinggalkan tempatmu, berhijrahlah." Puas dengan jawaban orang alim tadi ini, maka sang pemuda tadi berjalan, terus berjalan, meninggalkan tempat yang dahulu penuh dengan maksiat, penuh dengan dosa, zina, pembunuhan, perampokan, dan berbagai macam dosa lainnya. Ia berhijrah ke tempat yang memungkinkan dirinya untuk bisa merubah menjadi lebih baik lagi. Sahabatku yang dimuliakan Allah, yang sama-sama merindukan belas kasih sayang Allah. Di tengah perjalanan, dalam usaha dia langkah demi selangkah menuju taubat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa yadrikuhul maut. Ia dijemput dengan yang namanya kematian. Bingung malaikat ketika akan mencabut nyawanya. Ke ahli manakah manusia ini? Dosanya banyak, berlimpah, tidak bisa dihitung sekalipun. Malaikat satu menyatakan, "Sudah pastilah orang ini akan masuk neraka." Malaikat satunya mengatakan, "Oh, tunggu dulu saudaraku. Tunggu dulu. Lihat, dia masih ingin berubah." Tidak, dia sudah pasti masuk akan neraka. Banyak dosanya, banyak maksiatnya, bejibun apapun kesalahan dalam hidupnya, tidak akan Allah mengampuni orang ini. Malaikat yang satunya, "Aku yakin Allah pasti akan mengampuninya." Masya Allah, qadarullah, sahabat yang dimuliakan Allah. Allah mengutus satu malaikat lagi untuk menengahi kedua malaikat yang berselisih ini. "Wahai malaikat, ayo kita hitung seberapa jauh langkah manusia ini, anak muda ini, dari tempat yang meninggalkan segala kesalahan dalam hidupnya, dari maksiat yang pernah dilakukan dalam hidupnya, menuju ke tempat yang lebih baik untuk merubah dirinya agar Allah menerima taubatnya." Dihitung, jadi berangkat, jalan sampai menuju ke sana. Di pertengahan, ternyata sahabat yang dimuliakan Allah, yang sama-sama merindukan belas kasih sayang Allah, pemuda tadi ini langkahnya lebih dekat
kepada yang ingin berubah lagi. Dan Allah menerima taubatnya dan ia masuk ke dalam golongan orang-orang penghuni surga. Saudara kemuliaan Allah yang sama-sama merindukan belas kasih sayang Allah. Apa hikmah dari kisah yang sangat singkat ini? Ternyata bagaimanapun kita, siapapun kita berhak untuk mendapatkan hidayah taubat. Ayo, ini adalah bulan Ramadan, bulan penuh dengan hikmah, bulan penuh dengan maghfirah, di mana bagaimanapun Allah melihat hambanya penuh dengan dosa sekalipun, Allah membukakan pintu ampunan yang begitu maha besar. Yang banyak Allah buka pintu untuk kita. Kalaupun kita banyak dosa, ayo kita meminta kepada Allah. Berkisah kepada pemuda tadi, orang ini tidak pernah melakukan kebaikan dalam hidupnya, tapi ia akan menuju majelis ilmu agar berubah menjadi yang baik. Kita sudah sering menuntut ilmu, sering ke majelis ilmu, maka kurang apa lagi kita? Hidayah memberikan kepada kita untuk berubah menjadi orang yang baik dalam hidup ini. Maka mumpung Ramadan, ayo berubah. Sampai kapan lagi kita hidup dalam dunia ini penuh dengan kesalahan, penuh dengan kemaksiatan? Apakah tidak cukup dengan usia yang sekarang kita bisa menjadi berubah yang lebih baik lagi? Mudah-mudahan dengan datangnya hikmah Ramadan, hidayah Ramadan membuka pintu hati kita, mata kita, telinga kita, dan seluruh dalam hidup kita menjadi pribadi yang taubat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum arduhas samawati wal ard. Maka bersegeralah menjemput pintu ampun Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada hikmahnya. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.